Halo semuanya, selamat datang kembali di Gema Supporter. Jangan lupa ya, yang belum klik tombol subscribe channel YouTube Gema Supporter sekali juga. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas nih final Piala Dunia antar klub 2025 kemarin antara Chelsea dan Paris Saint-Germain. Dan khusus buat para supporter Chelsea, selamat ya atas kemenangannya, luar biasa. Kita punya laporan analisis pertandingan yang detail banget nih. Nah, misi kita hari ini gimana caranya Chelsea yang bisa dibilang underdog ya, kok bisa menang telak 3-0? Mengejutkan banget kan? Anda pasti bertanya-tanya juga. Iya, benar-benar hasil yang bikin banyak orang kaget ya. Apalagi ini kan final edisi pertama format baru, 32 tim, taruhannya juga gede banget, hadiah pemenang itu lebih dari 125 juta dolar. Jadi kemenangan Chelsea di MetLife Stadium ini bobotnya jadi lebih terasa gitu. Setuju. Dan laporan analisisnya ini nunjukin jelas banget PSG itu favorit mutlak. Superkomputer Opta aja kasih mereka peluang menang berapa tadi? Hampir 65% ya? Betul, 64,42% tepatnya. Mereka kan masuk final dengan rekor gila juga, 16 gol, cuma kebobolan 1. Semifinalnya aja hancurin Madrid 4-0. Udah kayak tim terbaik dunia deh pokoknya. Tapi ya itu, skor akhirnya 3-0 buat Chelsea. Bener-bener di luar dugaan. Nah, ini nih yang menarik dari analisisnya. Hasil ini kayak nunjukin keterbatasan modal prediksi ya kan? Faktor mental itu susah diukur. Laporannya nyebut Chelsea punya siege mentality. Jadi kayak merasa diremehin gitu loh. Cole Palmer aja bilang kemenangannya jadi lebih manis karena semua orang ragu. Mentalitas memang penting, tapi taktiknya gimana? Laporan ini kayaknya ngasih kredit besar ke Enzo Maresca ya? Iya banget. Strateginya disebut kombinasi kerja keras luar biasa, tekanan intens, sama bola-bola panjang. Maresca kayaknya jeli banget lihat celah di pertahanan PSG. Dia bilang 10 menit pertama itu krusial buat nentuin tempo permainan. Dan itu terbukti sih. Oke, lebih detailnya gimana tuh taktiknya? Jadi kuncinya itu di dominasi sisi kanan. Ada Palmer, Gusto, Joao Pedro, bahkan Reece James kalau lagi naik. Ada instruksi spesifik yang bocor nih. Katanya, jangan biarkan Hakimi lepas. Dan itu berhasil banget bikin Hakimi mati kutu. Wah, menarik. Terus soal tekanan tinggi itu? Itu juga kunci. High press terus-menerus bikin pemain PSG, jadi sering salah umpan di daerah sendiri. Mereka kelihatan nggak nyaman. Ditambah lagi, analisisnya nyebut Chelsea punya waktu istirahat sehari lebih banyak. Itu ngaruh ke energi superior mereka di lapangan. Jelas kelihatan sih energinya, dan performa individu pemain Chelsea juga, wah luar biasa ya. Cole Palmer terutama. Laporannya detil banget soal Palmer. Man of the match, golden ball, 2 gol mirip di menit 22 sama 30, terus 1 assist buat golnya Pedro menit 43. Performanya emang gila sih. Laporannya sampai bilang mirip Messi di masa primanya. Mungkin karena cara dia ngatur serangan dari kanan, terus finishingnya tuh loh tenang banget. Selain Palmer, siapa lagi yang disorot? Joao Pedro juga penting. Gol ketiganya itu chip tenang banget. Terus dia aktif di kanan. Kiper Robert Sanchez juga, penyelamatan krusialnya banyak. Dapat Golden Glove kan dia? Ini penting buat pemain kayak Sanchez atau Malo Gusto, yang katanya sering diraguin fans buat buktiin diri. Pertahanannya juga solid ya? Solid banget. Gusto kasih umpan buat gol pertama, Cucurella sukses bikin Hakimi nggak berkutik, terus Colwill, umpannya buat gol kedua, itu penting banget, jadi jangkar pertahanan juga. Nah, sekarang ke sisi PSG. Kenapa mereka bisa sampai runtuh gitu ya? Padahal rekor pertahanan mereka sebelum final kan bagus banget. Iya, itu pertanyaan besarnya. Cuma kebobolan 1 gol sebelum final, tiba-tiba babak pertama udah kebobolan 3. Laporannya nunjuk ada kesalahan individual. Kayak Nuno Mendes di gol pertama, terus Beraldo di gol kedua. Absennya bek kunci kayak Pacho sama Hernandez karena skorsing mungkin juga ngaruh. Jadi bukan cuma soal individu ya, secara taktik juga. Kayaknya gitu. Analisisnya bilang PSG kayak nggak punya jawaban buat strateginya Chelsea. Mereka kesulitan banget keluar dari tekanan tinggi itu. Pemain kunci kayak Dembele sama Hakimi jadi nggak efektif. Faktor kelelahan karena istirahat kurang sehari juga disebut. Pantesan kelihatan frustrasi ya pemainnya. Banget. Puncaknya itu kartu merah Joao Neves menit 84. Gara-gara narik rambut Cucurella. Terus ada insiden kecil Luis Enrique sama Donnarumma ke Joao Pedro pasca laga.
Ini nunjukin tekanannya bukan cuma taktis, tapi udah ke psikologis juga. Oke. Terus ada catatan tambahan soal kehadiran Donald Trump ya di laporan itu? Ah, iya, benar. Dia nonton bareng Presiden FIFA, Gianni Infantino. Trump bahkan ikut menyerahkan trofi. Ya, dilihatnya sebagai dukungan buat event olahraga di AS, tapi pasti ada nuansa politiknya juga sih, sedikit. Dan terakhir soal fans, pasti kontras banget ya reaksinya. Jelas, fans Chelsea euforia, ngerasa jadi juara dunia, ngebuktiin keraguan orang. Sementara fans PSG pasti kecewa berat. Musim udah bagus banget, akhirnya anti klimaks gini. Oke, jadi kalau kita rangkum dari analisis ini, kemenangan 3-0 Chelsea ini benar-benar kejutan besar. Kuncinya di taktik Jitu Maresca, performa top pemain-pemain kunci, dan ini sekaligus jadi validasi buat proyek Chelsea. Buat PSG, ya ini jadi noda pahit di akhir musim mereka yang sebenarnya impresif banget. Nah, dari semua pembahasan kita berdasarkan laporan tadi, ada satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Seberapa besar sih peran mentalitas sama persiapan psikologis di pertandingan segede ini dibandingin sama, katakanlah, keunggulan statistik atau taktik di atas kertas? Apakah kemenangan Chelsea ini lebih karena mereka yang brilian ngejalanin rencana atau justru karena PSG yang, nggak kuat nahan tekanan di momen penting? Menarik buat dipikirin. Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, segitu dulu pembahasan mendalam kita kali ini di Gemas Supporter. Sekali lagi jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel YouTube Gemas Supporter, kasih juga like kalau Anda suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman sesama pecinta sepak bola. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.